Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Indonesia akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-6 pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Pada presentasi kali ini berjudul Implementasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Di sini beranggotakan saya sendiri, Diani Afrilia, ada Ayu Indah Lestari, Nurhaliza, Nabila Nafita, Ana Saidia, dan Sherly. Langsung saja pada topik pembahasan yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Akuntansi sektor publik di Indonesia diartikan sebagai metode teknik dan pengkajian akuntansi dalam penyelenggaraan dana warga oleh pemerintah pada pusat, lembaga tinggi suatu negara, dan juga dalam proyek kerjasama antara organisasi sektor publik dengan organisasi swasta. Selanjutnya itu ada penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia. Untuk penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia sendiri itu diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Standar Keuangan, dan ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 PMK 05 2010 tentang pedoman pelaksanaan akuntansi pemerintah. Baik, di sini ada 4 prinsip akuntansi sektor publik di Indonesia. Yang pertama itu ada prinsip akuntabilitas, yaitu keharusan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan aset-aset publik kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Yang kedua itu ada prinsip transparansi, yaitu untuk memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik mengenai pengelolaan keuangan dan aset publik. Dan yang ketiga itu ada prinsip efektivitas dan efisiensi, yaitu keharusan untuk mengelola keuangan dan aset publik dengan cara yang optimal. Dan yang terakhir ada prinsip akurasi dan keterkaitan, yang dimana keharusan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sektor publik itu akurat. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik. Yang kedua, memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan sektor publik. Jadi intinya tujuan ASP di Indonesia itu adalah sebagai manajemen kontrol, yang dimana memberikan informasi yang benar yang dibutuhkan dalam pengelolaan yang tepat, efisien, dan ekonomis pada suatu lembaga. Selanjutnya yaitu ada implementasi akuntansi sektor publik di Indonesia. Penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia meliputi dari pembuatan anggaran, pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan dan pengawasan keuangan. Semua informasi keuangan dan aset publik harus disajikan dengan jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana keuangan negara dikelola dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Baik, di slide selanjutnya ada contoh implementasi akuntansi sektor publik di Indonesia. Yang pertama ada penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis aktual atau SAPBA, yang dimana sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan pemerintah yang berdasarkan prinsip akrual. Sistem ini digunakan untuk seluruh instansi pemerintah di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan sektor publik.
Selanjutnya ada penggunaan standar akuntansi pemerintah atau SAP, di mana SAP ini adalah standar akuntansi pemerintah yang diterapkan oleh BPKP untuk digunakan oleh seluruh instansi pemerintah Indonesia. SAP sendiri bertujuan untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintahan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan sektor publik. Yang ketiga ada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, di mana LKPD ini adalah laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk memperlihatkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pemerintah daerah. LKPD ini disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh BPKP. Yang keempat ada implementasi sistem informasi keuangan daerah atau SIKD, di mana SIKD ini adalah sistem informasi yang dikelola untuk memantau kegiatan keuangan daerah secara otomatis. SIKD ini juga dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintahan daerah.